Tom Hanks merupakan aktor dan filmmaker asal Amerika yang telah meraih berbagai penghargaan termasuk Oscar. Inilah 10 rekomendasi film Tom Hanks terbaik. 10. Greyhound. Cerita berawal saat Komandan Kapal Perang Angkatan Laut, Kapten Ernest Krause diperankan, Tom Hanks, ditugaskan memimpin 37 kapal sekutu melewati Atlantik Utara. Konvoi yang dipimpin Kapten Krause akhirnya memasuki kawasan perbatasan. Sayangnya, kawasan tersebut lepas dari perlindungan udara Amerika. Disitulah deretan kapal sekutu yang dipimpin Kapten Krause disergap kapal selam U-boat dari Angkatan Laut Jerman. Ganasnya lautan sering menyulitkan kapal Kapten Krause. Sebaliknya, pergerakan kapal selam Jerman jadi lebih gesit dan keberadaan mereka sulit dideteksi. Meski begitu, Kapten Krause berhasil mengamankan posisi di atas kapal selam Jerman dan meluncurkan tembakan. Pertempuran sengit pun terjadi di perairan tersebut. Kapten Krause harus bertahan menghalau pasukan Jerman yang terus berdatangan dengan jumlah semakin banyak. 9. Cloud Atlas. Zachary yang diperankan oleh Tom Hanks menceritakan kisah bumi kepada cucunya setelah Zachary berada di planet lain. Cloud Atlas mengeksplorasi bagaimana tindakan dan konsekuensi dari kehidupan individu berdampak satu sama lain sepanjang masa lalu, masa kini dan masa depan. Aksi, misteri dan romantisme menyatu secara dramatis melalui cerita di mana seorang pembunuh menjadi pahlawan dan satu tindakan kebaikan bergulir selama berabad-abad dan mengilhami sebuah revolusi di masa depan. 8. A Beautiful Day in the Neighborhood. Mengisahkan persahabatan Fred Rogers diperankan Tom Hanks dan Lloyd Vogel. Mengambil latar waktu pada 1998, Fred Rogers dikenal sebagai seorang pendeta Presbyterian dari Pittsburgh. Akrab dengan sebutan Mr. Rogers, ia juga merupakan seorang bintang film untuk salah satu program tayangan anak di PBS TV. Sementara Vogel adalah seorang jurnalis Esquire yang terkenal akan gaya penulisan cenderung sinis. Selama tampil di program anak, Mr. Rogers kerap menggunakan boneka dan nyanyian untuk menghibur para penonton. Sosoknya ditampilkan sebagai ayah yang sempurna. Suatu hari, majalah Esquire menugaskan salah satu wartawannya untuk mewawancarai Mr. Rogers. Vogel adalah wartawan yang mendapat tugas tersebut. Ia merasa aneh dan kurang senang saat ditugaskan meliput sosok Mr. Rogers. Menurutnya, ia tidak seharusnya mewawancarai bintang televisi yang penuh pencitraan. Saat itu, Vogel baru saja dikaruniai seorang bayi. Namun, ia sedang memiliki masalah dengan sang istri. Belum lagi konflik dengan ayahnya yang masih membekas. Ketika bertemu Mr. Rogers, Vogel bertanya apakah ia merasa bahwa dirinya seorang pahlawan. Tulisan dari hasil wawancara tersebut memang akan masuk ke tema pahlawan. Pertemuan dengan Mr. Rogers dapat menjadi jalan bagi Vogel untuk melihat dunia dari sudut pandang lain. Dari sinilah keduanya jadi sering berkomunikasi hingga menjalin hubungan pertemanan. 7. The Da Vinci Code. Robert Langdon diperankan Tom Hanks adalah seorang ahli yang bekerja di Harvard University. Suatu hari, Langdon mendapatkan kabar mengenai pembunuhan seorang kurator Museum Louvre bernama Jacques Sauniere. Sebelum meninggal, Sauniere sempat membuat kode-kode rahasia. Langdon kemudian diminta untuk membantu memecahkan kode tersebut. Keikutsertaan Langdon dalam pemecahan misteri ini bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, dalam kode buatannya, Sauniere memberi tanda untuk mencari Langdon. Karena polisi tidak dapat memecahkan kode itu, maka mereka meminta bantuan dari Langdon. Langdon akhirnya bekerja sama dengan kepolisian untuk memecahkan misteri pembunuhan Sauniere dan kode yang telah dibuatnya. Tidak hanya bersama kepolisian, Langdon juga bekerja sama dengan Sophie Neveu yang merupakan seorang ahli bahasa kuno. Penyelidikan ini mengarahkan mereka pada penemuan-penemuan tidak terduga. Mereka menemukan bahwa kode itu berkaitan dengan lukisan terkenal Mona Lisa karya Da Vinci. 6. The Terminal. Mengikuti kisah Viktor Navorsky, diperankan Tom Hanks, seorang warga negara fiksi Krakozia. Saat tiba di Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, paspornya ditolak. Sebab Amerika tak lagi mengakui Krakozia sebagai negara merdeka setelah pecahnya Perang Saudara. Nasib malang Viktor belum berhenti di situ, karena ia tak diperbolehkan tinggal di Amerika ataupun pulang ke negaranya.
Victor yang tak memiliki pilihan lagi, akhirnya terpaksa tinggal di terminal bandara itu. Di sisi lain, ia sedang diawasi Frank Dixon, petugas imigrasi yang ingin kasusnya segera berakhir. Sehari-hari, Victor menghabiskan waktunya dengan membantu staf bandara ataupun para pelancong. Ia bahkan mulai berteman dengan pramugari bernama Amelia Warren. Victor memperkenalkan diri sebagai kontraktor bangunan yang sering bepergian. Hal itu ia lakukan untuk menarik perhatian Amelia. Namun, kedok Victor terbongkar karena Frank memberitahu Amelia situasi sebenarnya. Awalnya Amelia sangat marah, namun ia mulai bersimpati setelah mendengarkan alasan Victor pergi ke Amerika. Dari situlah hubungan keduanya semakin dekat. Tanpa terasa, 9 bulan telah berlalu dan Victor akhirnya mendapatkan kabar terbaru. 5. Inferno. Robert Langdon harus mencari dan mencegah penyebaran virus yang bisa memusnahkan setengah populasi manusia di dunia. Ketegangan tersebut bermula dengan kisah Robert Langdon yang terbangun di sebuah rumah sakit di Florence, Italia dalam keadaan amnesia. Ada luka di kepalanya dan ia terus-menerus mendapat penglihatan yang mengganggu tentang orang-orang terlihat menggeliat kesakitan, sementara yang lain terbakar dan beberapa orang kepalanya terbalik. Dr. Sienna Brooks yang merawatnya menjelaskan bahwa Langdon mengalami trauma kepala karena peluru menyerempet kepalanya. Di apartemen Sienna, Langdon menemukan pointer Faraday di saku jaketnya yang berisi peta Inferno Dante oleh Sandro Botticelli. Keduanya menghubungi konsulat Amerika Serikat tetapi mereka memberikan alamat yang salah di dekat apartemen. Ternyata mereka malah dikepung oleh agen dari Organisasi Kesehatan Dunia dan polisi setempat. Sementara itu di Italia ada seorang ahli genetika bernama Bertrand Zobrist yang terobsesi dengan Dante. Zobrist menciptakan superweapon virus yang dijuluki Inferno yang dapat memusnahkan setengah populasi dunia. Setelah menciptakannya, ia dikejar-kejar oleh banyak pihak termasuk WHO. Akhirnya Zobrist bunuh diri dengan melompat dari puncak menara Florence. Namun sebelum bunuh diri, ia telah menyembunyikan virus tersebut di suatu tempat. Setelah melihat peta Inferno dan mencari tahu tentang Zobrist, Langdon dan Sienna menyimpulkan bahwa Zobrist telah menciptakan virus untuk memusnahkan populasi dunia. 4. That Thing You Do. Sekelompok grup musik yang mulai melangkahkan karirnya. Pada saat itu, kalangan gereja sangat menentang musik genre rock. Karena musik berliran rock dianggap sebagai musik setan. Pada suatu hari mereka ingin menaikkan karir mereka dengan mengikuti salah satu ajang pencarian bakat. Karena salah satu temannya yang menjadi drummer sakit, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari penggantinya. Pilihan mereka jatuh kepada Guy Patterson. Guy adalah seorang penjaga toko yang memang merupakan pemain drum, tetapi aliran musik yang suka diaminkan oleh Guy adalah musik jazz. Guy pun masuk grup mereka dan menamai grup mereka The Oneders. Nama grup tersebut diusulkan oleh Faye yang merupakan kekasih Jimmy. Tiba di hari audisi untuk tampil pertama kalinya, mereka akan membawakan lagu berjudul That Thing You Do. Rasa gugup menyelimuti mereka sehingga pada saat tampil mereka membuat kesalahan. Seharusnya lagu yang mereka memainkan adalah lagu balada tetapi berubah menjadi rock. Kesalahan yang mereka buat justru membuat juri menyukai lagu. Mulai dari ajang pencarian bakat tersebut, karir mereka mulai melambung tinggi. 3. News of the World. Mengisahkan tentang veteran perang sipil yang bernama Kapten Jefferson diperankan Tom Hanks. Kapten Jefferson menghabiskan masa tuanya dengan berkelana sebagai seorang pendongeng non-fiksi dan pembawa berita. Karena itu, Kapten Jefferson sering melakukan perjalanan ke beberapa kota di seluruh dunia. Suatu ketika, ia bertemu dengan seorang anak perempuan berusia 10 tahun bernama Johanna saat berada di kota Texas yang tandus. Johanna tumbuh dan besar di suku Kiowa, Indian dan tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Hal itu membuat Jefferson penasaran untuk menelusuri lebih jauh tentang keluarga Johanna. Diketahui, Johanna merupakan anak yang terpisah dari keluarga yang telah mengadopsinya. Jefferson akhirnya berinisiatif untuk mempertemukan kembali Johanna dengan paman dan bibinya. Bersama Jefferson, Johanna bersedia untuk kembali bertemu dengan mereka. Sayangnya, perjalanan yang mereka lakukan untuk menemui keluarga Johanna tidaklah mulus. Sejumlah bandit dan koboi pun menghadang jalan mereka. 2. Saving Mr. Banks. Bercerita tentang seorang penulis terkenal yang mengalami kesulitan ekonomi, Pamela Travers.
Ia pergi ke Los Angeles untuk bertemu dengan Walt Disney diperankan Tom Hanks, karena diperintah oleh agennya, Diarmuid Russell. Disney memang sedang mencari hak film untuk cerita Mary Poppins yang ditulis oleh Travers. Tapi Travers selalu menolak tawaran Disney karena ia tak suka dengan film animasi Disney. Masa anak-anak Travers yang sulit di Alora, Queensland diungkap dalam bukunya tersebut. Travers sangat mengidolakan ayahnya yang karismatik, Travers Robert Goff. Sang ayah telah berubah menjadi seorang pecandu alkohol setelah dipecat dari pekerjaannya di sebuah ban. Goff meninggal di usia muda karena TBC saat Travers masih berusia 7 tahun. Di Los Angeles, Travers mulai bekerja sama dengan seorang tim kreatif film di Walt Disney Studio. 1. Apollo 13. Cerita dalam film ini dibuka dengan adegan astronot Jim Lovell yang tengah berpesta sambil menyaksikan Neil Armstrong berhasil mendarat ke bulan. Jim lantas memberitahu istrinya, Marilyn, bahwa ia berencana kembali lagi ke bulan. 3 bulan kemudian, Jim diberitahu atasannya bahwa ia akan menjalankan misi peluncuran Apollo 13 ke bulan bersama Ken Mattingly dan Fred Heise. Sayangnya, beberapa hari sebelum peluncuran, Ken mengalami campak dan kru digantikan oleh astronot lain, Jack Swigert. Saat tanggal peluncuran semakin dekat, Marilyn bermimpi buruk suaminya meninggal di luar angkasa. Meski begitu, Marilyn tetap mendukung rencana Jim. Hari peluncuran pun tiba. Dengan pengalaman Jim yang sudah pernah menjalani misi ke bulan sebelumnya, misi keduanya ini diperkirakan juga akan sukses. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba roket mengalami kerusakan pada bagian keseimbangan daya dan udara. Roket Apollo 13 beserta astronotnya juga disinyalir akan gagal mendarat di bulan. Pilihan berat pun datang, antara mendarat ke bulan dan menunggu bantuan datang atau memilih langsung kembali ke bumi. 2 pilihan tersebut bukannya tanpa risiko. Jika memilih mendarat dan menunggu, persediaan air dan oksigen tidak akan mencukupi. Sementara jika memilih kembali ke bumi, modul lunar hanya diperuntukkan bagi 2 astronot saja. Itulah 10 rekomendasi film Tom Hanks terbaik. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.